Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah peran wanita Kristen sebagai saksi Kristus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 27 ayat 57 sampai ayat 61 yang berbunyi sebagai berikut. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain, tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Matius 27, ayat 57 sampai ayat 61, menceritakan kisah penguburan Yesus setelah penyalibannya. Dalam perikop ini, seorang pria bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus, dan meminta izin untuk mengambil jenazah Yesus, dan menguburkannya. Pilatus mengabulkan permintaannya, dan Yusuf mengambil jenazahnya, membungkusnya dengan kain lenan bersih, dan meletakkannya di kuburan baru, yang semula disiapkan untuk dirinya sendiri. Dia kemudian menggulingkan sebuah batu besar di depan pintu masuk makam, dan pergi. Maria Magdalena dan Maria lainnya, dikatakan hadir di penguburan, dan duduk di seberang makam, untuk mengawainya. Perikop ini memiliki beberapa tema dan makna penting. Pertama dan terutama, ini menekankan realitas kematian Yesus. Fakta bahwa tubuhnya diturunkan dari salib, dan dikuburkan di sebuah makam, menggarisbawahi penyalibannya secara fisik, dan berfungsi sebagai pengingat, bahwa dia benar-benar mati. Ini penting karena beberapa orang yang skeptis, menyatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib, tetapi hanya tidak sadar, atau dalam keadaan mati suri. Kisah penguburan dalam Matius 27 memperjelas bahwa kematian Yesus adalah nyata dan final. Tema penting lainnya dalam perikop ini adalah peran Yusuf dari Arimatea. Yusuf digambarkan sebagai anggota dewan yang kaya dan dihormati, yang tidak menyetujui keputusan untuk menyalibkan Yesus. Tindakannya meminta dan memperoleh izin untuk menguburkan Yesus sangatlah penting, karena hal itu menunjukkan keberanian dan komitmennya untuk melakukan apa yang benar, bahkan di hadapan penentangan dari otoritas agama dan penguasa pada saat itu. Hal ini dapat dilihat sebagai model keberanian moral yang harus diikuti orang Kristen, khususnya dalam situasi di mana mungkin sulit atau tidak populer untuk mempertahankan keyakinan seseorang. Deskripsi makam itu sendiri juga penting. Matius mencatat bahwa itu adalah kuburan baru yang telah dipahat dari batu karang. Perincian ini mungkin berfungsi untuk menekankan finalitas dan kematian Yesus yang tidak dapat ditarik kembali, serta untuk menggarisbawahi pentingnya kebangkitannya. Fakta bahwa Yesus dimakamkan di kuburan baru yang khusus, bukan di kuburan yang digunakan kembali, atau kuburan komunal, menunjukkan bahwa kematiannya adalah peristiwa kosmik penting, yang menuntut penguburan yang unik dan khusus. Peran kedua Maria dalam perikop ini juga patut diperhatikan. Mereka digambarkan hadir di pemakaman, dan duduk di seberang makam, menonton. Perincian ini menggarisbawahi pentingnya kesaksian atas peristiwa seputar kematian dan kebangkitan Yesus.
Fakta bahwa para wanita hadir pada penguburan, dan penemuan berikutnya dari kubur kosong, menunjukkan bahwa mereka, para wanita, memainkan peran penting dalam komunitas Kristen mula-mula, dan mungkin termasuk orang pertama, yang bersaksi tentang kebangkitan. Fakta bahwa makam itu disegel dengan batu besar, juga penting. Detail ini menggarisbawahi finalitas dan keabadian makam, dan menunjukkan bahwa akan sulit, atau bahkan tidak mungkin bagi siapapun untuk mengutak-atik jenazah, atau mengeluarkannya dari makam tanpa terdeteksi. Detail ini mungkin dimaksudkan untuk melawan klaim selanjutnya oleh lawan Yesus, bahwa murid-muridnya telah mencuri tubuhnya, dan mengarang kisah kebangkitannya. Secara keseluruhan, Matius 27, ayat 57 sampai ayat 61, adalah kisah penguburan Yesus yang kuat dan menggugah. Itu menekankan realitas fisik kematiannya, keberanian dan kekuatan moral Yusuf dari Arimatea, pentingnya makam sebagai simbol finalitas kematian, dan pentingnya kesaksian peristiwa seputar kematian dan kebangkitan Yesus. Ini adalah bagian penting dalam narasi Kristen tentang keselamatan, mengingatkan orang percaya akan pengorbanan terakhir yang Yesus lakukan untuk mereka, dan menunjuk pada harapan kebangkitan dan kehidupan kekal. Apa pesan Tuhan untuk kita? Perikop ini menyoroti fakta bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya hadir pada penyaliban dan penguburan Yesus, dan bahwa mereka adalah saksi setia peristiwa ini. Bagian ini juga menyoroti kesetiaan dan pengabdian kedua Maria, yang tetap bersama Yesus melalui kematian dan penguburannya, dan yang pertama menyaksikan kebangkitannya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya suara dan perspektif, serta kesaksian wanita dalam iman Kristen, dan mengingatkan kita bahwa wanita selalu memainkan peran penting dalam sejarah gereja, dan dalam mewartakan Injil Kristus. Tema khotbah hari ini, mengungkapkan kerinduan Allah bagi umat Kristiani, khususnya para perempuan Kristen, untuk menjadi saksi yang setia atas kuasa Kristus, yang mampu mengubahkan hidup kita, dan atas pengharapan, serta jaminan kebangkitan, yang kita miliki di dalam Dia. Juga mengungkapkan kerinduan Tuhan bagi umat Kristiani, untuk menjadi saksi yang setia akan kebenaran Injil dan kuasa Kristus, yang akan mengubahkan kita, apapun jenis kelamin kita. Perikop ini menekankan pentingnya membela apa yang benar, bahkan saat menghadapi tentangan atau penganiayaan, dan melayani orang lain yang membutuhkan. Itu juga mengingatkan kita akan kenyataan adanya penderitaan di dunia, dan tentang penghiburan dan kekuatan yang dapat kita temukan di hadirat Allah, serta harapan dan jaminan kebangkitan yang kita miliki di dalam Kristus. Secara keseluruhan, pesan Tuhan dalam Matius 27, ayat 57 sampai ayat 61, adalah tentang pesan pengharapan, keberanian, dan kesetiaan, terutama yang ditunjukkan melalui kesaksian para wanita Kristen. Allah memanggil kita untuk menjadi saksi yang setia terhadap kebenaran Injil, membela apa yang benar, dan melayani orang lain yang membutuhkan. Itu juga mengingatkan kita akan peran penting, yang telah dan terus dimainkan wanita dalam sejarah gereja, dan mendorong kita untuk menghargai, dan merayakan kontribusi semua anggota tubuh Kristus, terlepas dari jenis kelamin kita. Kita patut menghargai dan merayakan kontribusi wanita di gereja dan masyarakat, dan untuk mengakui pentingnya suara dan perspektif mereka. Itu juga mengingatkan kita akan panggilan kita sendiri untuk menjadi saksi Injil yang setia, dan bersedia membela apa yang benar, bahkan di hadapan banyaknya tantangan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Tetap setia dalam menghadapi kesulitan.
Seperti kedua Maria, kita mungkin menghadapi situasi sulit dan cobaan yang menantang iman kita. Namun, kita dapat melihat teladan mereka, dan tetap tabah dan setia, percaya pada janji Tuhan, dan berpegang pada pengharapan kita di dalam Kristus. Siap mengambil peran sebagai saksi. Sama seperti kedua Maria, yang adalah saksi setia kematian dan kebangkitan Yesus, kita juga dipanggil untuk memberikan kesaksian Injil dalam hidup kita sendiri. Kita dapat melakukannya dengan membagikan iman kita kepada orang lain, menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan anugerah Kristus, dan mengarahkan orang lain menuju harapan yang kita miliki di dalam Dia. Melayani orang lain yang membutuhkan. Kedua Maria hadir pada penguburan Yesus, dan tetap bersamanya bahkan setelah kematiannya. Kita juga dapat melayani sesama yang membutuhkan, terutama mereka yang menderita atau terpinggirkan, menunjukkan kasih dan belas kasihan Kristus kepada semua orang. Menghargai kontribusi wanita. Bagian ini menyoroti peran penting yang dimainkan wanita dalam memberikan kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagai orang Kristiani, kita harus menghargai dan merayakan kontribusi wanita di gereja dan masyarakat, mengakui karunia dan perspektif unik yang mereka miliki dan perankan. Pertahankan apa yang benar. Terakhir, perikop ini mengingatkan kita akan pentingnya membela apa yang benar, bahkan saat menghadapi penentangan atau penganiayaan. Kita dapat melakukannya dengan menentang ketidakadilan, mengadvokasi mereka yang terpinggirkan, dan menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan di dunia. Dengan semua cara ini, kita dapat menjadi saksi hidup bagi Kristus di dunia saat ini. Sama seperti kedua Maria, yang adalah saksi setia, kematian dan kebangkitan Yesus. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan kedua Maria dalam Matius 27, yang tetap menjadi saksi setia Tuhan Yesus, bahkan dalam menghadapi kesulitan dan kesulitan. Bantulah kami untuk mengikuti teladan mereka, dan bersedia menjadi saksi Kristus dalam hidup kami sendiri, bahkan ketika ada hambatan dan tantangan di hadapan kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk membela apa yang benar, untuk melayani orang lain yang membutuhkan, dan untuk berbagi pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus dengan semua orang di sekitar kami. Tolonglah kami untuk menghargai dan merayakan kontribusi wanita di gereja dan masyarakat, mengenali karunia dan perspektif unik yang mereka bawa. Semoga kami menjadi saksi setia atas cinta dan kasih karunia-Mu di dunia, yang mencerminkan belas kasih dan keadilan Kristus kepada semua orang. Kami meminta bimbingan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan ini, dan kami berdoa agar Tuhan menggunakan kami untuk membawa harapan dan cahaya bagi mereka yang paling membutuhkannya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.